Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, bertemu kembali kita hari ini untuk melanjutkan pembelajaran sebagaimana biasa. Pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang mind map atau mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran yang merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan banyak kemudahan dalam semua kegiatan, terutama dalam mengikuti pembelajaran. Seperti apa peta pikiran itu dan kenapa kita harus mempelajari bagian ini? Mari kita lihat tayangan selanjutnya. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah memperhatikan video pembelajaran tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran, kita dapat mengolah informasi dan membuat peta pikiran berdasarkan teks bacaan dengan tepat. Kemudian cara mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi dalam bentuk teks bisa didapat dari bacaan pada buku, artikel, dan media cetak lainnya. Kemudian, informasi yang diperoleh dapat diolah kembali, di antaranya dalam bentuk peta pikiran. Informasi dapat diperoleh dari membaca artikel, internet, dan media lainnya termasuk media sosial dan bentuk bacaan yang bisa kita akses. Contoh peta pikiran. Kita melihat di sini sebagai inti pembahasan adalah sumber energi. Maka sumber energi kita contohkan terbagi dalam 4 bagian. Salah satunya adalah energi matahari, energi air, energi angin, energi panas bumi. Inilah contoh peta pikiran yang bisa kita gambarkan. Lalu berikutnya, peta pikiran ini masih bisa dikembangkan untuk masing-masing bagian. Misalnya panas bumi, matahari, air, dan angin masih bisa dikembangkan sehingga petanya menjadi lebih luas. Misalnya kita berbicara tentang fungsi air. Jadi sumber energi diantaranya adalah energi air. Fungsi dari air adalah mengairi lahan pertanian, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian apalagi contoh peta pikiran yang lain? Kita melihat misalnya pada makanan sehat 5 sempurna. Itu sebagai inti persoalan atau inti pembahasan. Maka 4 sehat 5 sempurna memiliki cabang. Di antaranya adalah ada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, daging, dan susu. Sehingga kalau dikembangkan, makanan pokok terdiri dari nasi dan roti, kemudian kalau lauk pauk terdiri tempe, ikan, dan tahu. Kira-kira seperti itu contoh peta pikiran. Berikutnya, membuat peta pikiran dari teks. Kita melihat ada teks dengan judul energi matahari. 1, kita melihat matahari menghasilkan 2 bentuk energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Kemudian yang kedua, bagi tumbuh-tumbuhan, energi matahari digunakan untuk proses fotosintesis. Sedangkan bagi manusia, energi matahari bisa dimanfaatkan untuk energi listrik, mengeringkan bahan makanan, dan energi matahari termasuk energi yang murah. Kemudian yang ketiga, energi matahari termasuk energi alternatif karena akan tersedia sepanjang waktu, tidak menimbulkan polusi udara, dan mudah didapatkan. Kira-kira seperti itu teksnya. Nah, berdasarkan teks inilah kemudian kita membuat peta pikiran. Seperti apa peta pikirannya? Mari kita lihat. Peta pikiran energi matahari. Maka yang pertama dilakukan adalah energi yang dihasilkan. Karena tadi pada teks berbicara energi matahari terdiri dari energi cahaya dan energi panas. Kemudian pada teks tadi membicarakan tentang fungsi energi matahari bagi tumbuh-tumbuhan dan bagi manusia. Maka terdiri dari fotosintesis untuk energi listrik dan mengeringkan bahan makanan. Lalu kelebihan energi matahari tersedia sepanjang waktu, mudah didapat, tidak menimbulkan polusi, dan relatif murah. Kira-kira seperti itulah
peta pikiran dari teks energi matahari. Nah, kemudian untuk apa fungsi peta pikiran itu? Pada dasarnya peta pikiran digunakan untuk menghindari sebuah pikiran atau usulan yang terlalu luas. Peta pikiran digunakan untuk mengungkap gagasan kreatif, sehingga penyampaian sebuah catatan dapat lebih singkat dan menyenangkan. Sehingga kalau catatan lebih singkat dan menyenangkan, mudah diingat, kemudian saat kita mempresentasikan akan sangat mudah kita mendapatkan materi. Demikian sahabat pembelajar semua, penjelasan kita tentang bagaimana membuat peta pikiran, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.